Tanggal 13 Januari, hari ke-13. Bacaan, Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal 40. Perbudakan Yusuf di Mesir. Garis besar. Abraham, Ishak, Yakub, dan sekarang datanglah Yusuf. Ia adalah tokoh utama keempat dalam kitab Kejadian, yaitu kisah para leluhur bapa iman. Yusuf disukai oleh ayahnya, tapi terasing oleh saudara laki-lakinya. Ia lalu dijual sebagai budak ke Mesir. Yusuf dipenjara karena kejahatan yang tidak dia lakukan. Ia diabaikan oleh juru minuman yang melupakannya. Oleh karena itu, Yusuf mengalami ujian iman dan integritas dengan hebat. Yusuf tidak menyadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dirinya. Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk memiliki peran penting sesuai dengan mimpi masa kecilnya. Renungan Harian. Tuhan, mengapa Anda membiarkan ini terjadi pada saya? Pernahkah Anda merasakan dorongan untuk mengajukan pertanyaan itu? Mengapa pertanyaan seperti itu sering dilakukan orang Kristen dan Tuhan sering tidak menjawabnya? Yusuf pasti sering tergoda untuk meminta penjelasan dari Tuhan atas masalah yang dialaminya ini. Anda melihat bahwa meskipun Tuhan tidak menjawab semua pertanyaan Yusuf, Dia memenuhi semua kebutuhan Yusuf. Demikian Kejadian pasal 39 ayat 12. Tuhan telah berjanji untuk melakukan hal yang sama untuk Anda. Lihat Filipi pasal 4 ayat 13 dan 19. Hal ini berarti Tuhan memberi Anda 1. Kemampuan saat berada dalam keputusasaan dan di dalam lubang. Demikian Kejadian pasal 37 ayat 24. Kedua, kuasa atas godaan dari pikiran penuh nafsu. Kejadian pasal 39 ayat 12. Dan ketiga, tujuan untuk hidup saat Anda dianiaya atau diabaikan. Lihat Kejadian pasal 39 ayat 20 dan 21. Iman Yusuf kepada Tuhan menguatkan dia untuk menghadapi lubang di Kanaan, penjara di Mesir, dan segala masalah lainnya. Anda bisa juga memiliki iman seperti itu. Bacalah tentang hal itu dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Kemudian tuliskanlah sebuah peringatan bahwa Anda adalah seorang Yusuf yang sedang mengalami pencobaan tersebut. Selanjutnya, tempelkanlah tulisan itu di tempat yang sering Anda lihat. Lebih baik berjalan lurus daripada berputar-putar pada lingkaran terbaik. Pendalaman. Saudara dalam bisnis. Kejadian pasal 37 ayat 24. Orang Midian adalah anggota karavan yang membeli Yusuf dari saudara laki-lakinya dan menjual Yusuf di Mesir. Midian dan Medan adalah dua anak Abraham dari istri keduanya, yaitu Keturah. Lihat Kejadian 25 ayat 2. Dari keturunan mereka terbentuk orang-orang nomaden yang menikah dengan keturunan Ismail. Mereka ini menjadi musuh abadi orang-orang Yahudi. Lihat Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-6. Meskipun mereka bersaudara. Sebuah reputasi bersih. Kejadian pasal 39 ayat 23. Dalam kisah semua bapa leluhur iman, kita dapat melihat petunjuk dan bayangan kehidupan dan karya Mesias yang akan datang. Akan tetapi dalam kehidupan Yusuf, perpaduan penebusan dan pembebasan terlihat lebih jelas. Di antara banyak karakter atau tokoh dalam kitab suci yang menggambarkan Mesias, Yusuf adalah satu dari sedikit orang yang tidak pernah dikatakan melakukan sesuatu yang negatif. Demikian renungan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kejadian pasal 37. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya
bagusnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkatnya ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, dan kembalilah ia ke saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Kejadian pasal 38. Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Sua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shela itu besar." Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Sua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya, bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, "Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya," maka ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku."
Berkata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap materaimu, serta kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya, dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada kujumpai dia." Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu." Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, "Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu." Lalu kata Yehuda, "Bawalah perempuan itu supaya dibakar." Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini." Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar." Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Serah. Kejadian pasal 39. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.
Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian pasal 40. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar, dan tandan-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini.
Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu dikantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya.